Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami di IDX Season Closing, dan di segmen ini kita akan review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini. Dan kami ingatkan kembali Anda bisa masih berpartisipasi di telepon interaktif di 021392 di 5252 dan juga ada WhatsApp interaktif kami di 0812 di 1398 di 3749 seperti yang tertera di layar televisi Anda. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Hendry Setiadi selaku founder Mastermind Trader. Kita akan langsung sapa saja Pak Hendry. Selamat sore, apa kabar Pak? Selamat sore, Pak David. Luar biasa, Pak. Apa kabar, Pak? Kabar baik juga Pak Hendry. Terima kasih sudah meluangkan waktu di IDX Ya, dengan Channel. senang hati, Pak. Hari ini dan hari esok Pak Setiadi, di Jumat tampaknya perdagangan terakhir di tahun 2022. Di sepanjang hari ini Dekar Saham Gabungan volatilitasnya juga cukup tinggi. Di sesi pertama tadi sempat mengalami koreksi yang cukup dalam, balik lagi ke level 67, pembalikan arah terjadi, namun penguatan tidak terjadi cukup signifikan ini Pak Hendry. Bagaimana analisis Anda volatilitas pergerakan di Dekar Saham Gabungan di sepanjang perdagangan hari ini? Ya, Pak David, ya sepanjang hari ini lumayan roller coaster ya. Jadi pada saat dibuka sempat koreksi tajam, kemudian rebound kembali ya, akhirnya bertahan di zona hijau gitu ya. Nah, kalau secara volatilitas ini masih volatile ya, tapi kecenderungannya itu ini antara sideways sama uptrend sedikit gitu ya. Jadi belum confirm kalau IHSG itu downtrend ya, tapi terlihat ada usaha untuk membalikan arah rebounding seperti itu, Pak David. Baik, untuk besok arahnya kemana Pak Henry di hari terakhir perdagangan di tahun 2022? Banyak pihak yang cukup pesimis ini untuk mampu balik ke level 7 ribuan. Secara fundamental juga kurang mendukung. Sentimen negatif tampaknya lebih dominan di beberapa hari perdagangan terakhir. Ya, kelihatannya, di awal perdagangan besok ya itu market akan terkoreksi, tapi, kita optimis gitu ya menjelang penutupan di akhir tahun ini akan kembali lagi, positif ya. Karena, sebagian daripada para, trader ada yang melepaskan, sahamnya untuk, profit taking, tapi, masih kelihatan sebagian besar yang investor long term justru menggunakan momen ini untuk, masuk kembali di posisi baru seperti itu, Pak David. Untuk besok support dan resisten, kemudian juga dari sisi target Anda sampai dengan penutupan perdagangan di sesi kedua, 7.000 hal yang possible atau impossible ini, Pak Henry? Kelihatannya kalau untuk mencapai 7.000 itu musti tahun depan ya, kalau untuk perdagangan besok itu kelihatannya slightly not possible gitu ya. Tapi kelihatannya besok ini, IHSG akan, at least gitu ya, at least, akan, ditutup di level close to 6.900 Pak David. Baik, yang cukup logis ke 69 masih terbuka cukup Yes, lebar begitu ya, Pak Henry. betul Pak David. Baik, dengan proyeksi Anda ini, bagaimana momentum window dressing ini? Apakah memang betul-betul tidak terjadi di tahun ini? Dari analisis Anda, Pak Henry. Ya, kelihatannya besok itu, akan ditutup di range harga 6.955, 6.960 gitu ya. Kalau untuk ke 7.000 sekali lagi kelihatannya, not likely ya, tapi, tetap positif ya menjelang penutupan di akhir tahun ini, akan ditutup di zona hijau seperti itu Pak David. Dari analisis Anda window dressing terjadi tidak, Pak? Window dressing bisa saja terjadi Pak ya, tapi kelihatan ini volatilitasnya ini di akhir tahun ini kecenderungannya lebih apa, saya bilang lebih agak sepi Pak, gitu Pak. Baik, dari review indeks harga saham gabungan Pak Hendry, kita akan coba lihat beberapa sektor yang hari ini mencoba menopang penguatan indeks harga saham gabungan. Yang pertama dari teknologi, hari ini kembali berbalik arah setelah di perdagangan hari sebelumnya mengalami tekanan yang cukup dalam ini. Kita akan coba bahas beberapa saham teknologi, terutama dari Goto yang hari ini kembali mengalami penguatan meskipun level 100-an di penutupan sesi kedua belum sempat disentuh lagi ini karena level tertinggi hari ini tepatnya ada di 99. Analisis Anda untuk pergerakan saham Goto yang menjadi motor penggerak di sektor teknologi, Pak Hendry? Ya, hari ini Goto naik cukup signifikan ya, close to 6,6% itu di 97. Kalau kita lihat dari untuk, tren itu karena udah tiarap cukup lama gitu ya, dari, bulan Desember itu range itu ya pergerakannya sekitar di 60 sampai dengan, 80 sampai dengan 90-an gitu ya. Dan hari ini kelihatannya ini, mulai masuk kembali Pak, investor-investor di posisi bawah gitu ya. Tapi, bagi yang udah masuk posisi ini,
tetap waspada itu ya, karena kalau biasanya ada kenaikan yang cukup signifikan ini, ya ada saja pihak-pihak yang melakukan aksi profit taking gitu ya. Jadi diperhatikan saja untuk level supportnya itu ada di 81 ya, 81. Kemudian untuk level resistennya untuk Goto itu ada di 100 seperti itu Pak David. Baik, penutupan hari ini di 97. Besok terdekat targetnya kemana Pak? Apakah akan melewati level 100 meskipun tadi peluang profit taking juga terbuka cukup lebar untuk saham Goto? Ya, kelihatannya besok kalau misalkan bisa melanjutkan penutupan hari ini, akan menguji kembali level resistannya itu di 108 Pak untuk Goto. Oke, masih direkomendasikan masuk Pak dengan posisi saat ini dengan penguatan 6,59%? Ya, range-nya masih cukup lebar ya ke 108 ya. Jadi bagi yang belum masuk, mau masuk kembali juga oke. Tapi hanya saja kembali lagi ya ke profile trading masing-masing gitu ya. Tujuannya untuk medium term kah atau untuk long term seperti itu Pak David. Baik, jangka pendek masih ada terbuka peluang untuk Ya. Goto menyentuh ke level 108 dan lagi-lagi keputusan investasi tetap pada tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Masih dari teknologi, Pak Hendri, kita akan coba lihat buka ini. Yang hari ini tampaknya juga mengalami penguatan di 270 penutupan sesi kedua di perdagangan hari ini. Analisis dan rekomendasinya untuk buka. Ya, untuk buka ini hari di close menguat Pak ya 270 tadi ya. Nah, kalau untuk buka ini kelihatan Pak signal untuk rebounding ya. Perhatikan untuk level resistance-nya itu ada di 286 ya. 286 untuk buka. Kemudian kalau untuk level support-nya untuk buka itu ada di level 268 Pak seperti itu. Rekomendasinya seperti apa Pak Henry dengan posisi penguatan hari ini? Kalau untuk buka masih recommended buy, Pak, ya jadi range-nya masih cukup lebar ya untuk menguji kembali level resistance itu di 286. Penutupan hari ini ada di 270 pemirsa menguat di Yes. 0,75% untuk buka. Selain buka kita akan coba singgung emiten teknologi selanjutnya yang cukup menarik adalah ada MTEK nih Pak. Hari ini pembalikan arahnya juga cukup lumayan karena di perdagangan sebelumnya sempat mengalami tekanan yang cukup dalam. Bahkan di perdagangan di Desember, tepatnya di tanggal 28 ini sudah menyentuh di bawah level seribuan. Bagaimana Anda melihat penguatan yang terjadi hari ini untuk MTEK? Ya, kalau untuk MTEK ini hari confirm ya ada sinyal rebound ya ditutup 1025 ya menguat 3,01 ya. Besok kelihatannya akan melanjutkan penguatan Pak untuk MTEK ya. Perhatikan untuk level resistannya mungkin bisa dijadikan sebagai level target terdekat itu di 1170 untuk MTEK. Satu-satu? 70. Oke. Dengan support yang bisa diperhatikan di level berapa Pak Hendri? Untuk supportnya bisa diperhatikan yaitu level low hari ini Pak ya, yaitu di 980 Pak. Oke, level low hari ini di 980. Eh, dari chart yang saya pegang Pak Hendri dalam 3 bulan terakhir MTEK lebih cenderung tertekan nih Pak. Pelemahannya juga sudah cukup dalam di 1700-an pada perdagangan November. Namun di Desember ini sudah di level 1000-an, bahkan tadi sempat menyentuh di bawah level 1000-an tepatnya di 980. Dari posisi tren untuk MTEK masih dalam tren bearish atau ini sudah mencoba melakukan perlawanan untuk berbalik arah, mengubah pola trennya menjadi uptrend, Pak Henry? Ya, dari pertengahan Desember Pak David kelihatannya ini udah mengakhiri untuk bearish-nya. Kelihatan sekali ini ada stage accumulation di sini Pak ya. Jadi lebih ke sideway to uptrend ini Pak ya. Dalam sepanjang tahun 2022, MTEK sempat menyentuh ke level 3.000-an dengan koreksi yang sudah cukup dalam. Hari ini hanya mampu di 1025 dan sudah menyentuh di bawah level 1000-an ini. Bagaimana analisis Anda, terutama bagi para investor untuk yang nyangkut di level atas untuk MTEK dengan range yang cukup lebar ini, Pak Hendri? Ya, sarannya kalau misalkan masih hold position di harga di atas ya 3.000-an gitu ya. Kelihatannya ini dengan rata-rata pergerakan MTEK ini per hari itu nggak terlalu lebar ya, sekitar 60-70. Ya kelihatannya masih cukup jauh Pak untuk arah ke sana ya. Tapi kalau untuk menuju ke level resisten terdekat tadi 1170 itu Ya. kelihatannya sangat mungkin Pak. Ya, jadi harus dilihat dulu apakah mampu break ya di atas 1170.
Baik, review dan rekomendasi untuk Gotoh Buka dan MTEK di mana sektor teknologi hari ini memimpin penguatan dari sisi pergerakan sektoral dan memberikan kontribusi bagi indeks harga saham gabungan.